Bapa di surga, kami berterima kasih malam ini dalam anugerah-Mu, kami boleh kembali dipertemukan dari tempat yang berjauhan untuk melanjutkan pembelajaran buku Katekismus Singkat Westminster. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hati seorang murid yang mau terus belajar dengan rendah hati dan mau terbuka dirubahkan dalam konsep dan mindset paradigma yang lama dan menjadi paradigma atau pola pikir sesuai dengan prinsip iman Kristen. Supaya kami boleh mengkritisi segala hal yang ada sekeliling kami, kehidupan kami dan masyarakat berdasarkan iman Kristen. Dan kami tidak dengan mudah terbawa suasana yang ada di tengah-tengah lingkungan atau masyarakat di mana kami tinggal. Tapi kami boleh tetap tenang karena ada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, yang menjadi penuntun kami, menjadi panduan kami. Dan biarlah kami boleh terus belajar ya Tuhan, berdiri sebagai umat Tuhan, berdiri di atas kebenaran, di dalam seluruh hidup kami termasuk dalam perkataan kami. Agar melalui hidup kami, orang lain boleh melihat Tuhan yang hidup. Dan juga mereka boleh melihat kebenaran yang sejati boleh kami ungkapkan dalam berelasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kami berdoa Bapa pada malam hari ini kami akan membahas hukum yang ke-9. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk terbuka dikoreksi dan bertobat setiap hari karena terlalu banyak perkataan yang sia-sia, perkataan yang baik sadar maupun tidak sadar, bukanlah satu kebenaran, tetapi kami hanya merasa dan ingin menyenangkan orang lain. Tolong kami untuk belajar dengan rendah hati malam hari ini dan mau bertobat. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam seluruh pembelajaran kami sekitar 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam materi pembahasan pada malam hari ini. Kita akan melihat pertanyaan 76 sampai 78. Pertanyaan 76, apa bunyi perintah ke-9? Jawabnya, perintah ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pertanyaan 77, apa yang dituntut dalam perintah ke-9? Jawabnya, perintah ke-9 menuntut kita untuk memelihara dan memajukan kebenaran di antara sesama manusia, serta nama baik kita sendiri maupun nama baik sesama kita, khususnya dalam memberikan kesaksian. Pertanyaan 78, apa yang dilarang dalam perintah ke-9? Jawabnya, perintah ke-9 melarang segala sesuatu yang merugikan kebenaran, merusak nama baik kita, ataupun nama baik sesama kita. Beberapa ayat di sini ya cukup banyak ya, saya akan membacakan dengan cepat untuk kita. Dari Zakaria 8 ayat 16, berkatalah benar seorang kepada yang lain. 1 Petrus 3 ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. 3 Yohanes ayat 12, tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Amsal 14 ayat 5, saksi yang setia tidak berbohong. Roma 3:13, lidah mereka merayu-rayu. Ayub 27 ayat yang kelima, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Mazmur 15 ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya,
dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat 3 pertanyaan ya berhubungan dengan hukum yang ke-9 ini. Dari sini sudah langsung ada gambaran apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, ya. Hukum ke-9 ini menuntut kita ya secara positif ya memelihara dan memajukan kebenaran di antara sesama, ya, serta nama baik kita sendiri, nama baik orang lain. Jadi selalu saja kita tidak hanya orientasi kepada diri, tapi dengan orang lain. Lalu yang negatifnya melarang kita ya merugikan kebenaran, ya, merusak nama baik kita, merusak nama baik orang lain. Jadi berarti dituntut perkataan yang benar di atas benar, salah di atas salah. Nah, ini perlu kita terus berlatih dan mengingatkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita akan belajar nanti perluasan pembahasan daripada hukum ke-9 ini. Nah, sekarang kita sudah ada di sini ya. Hukum ke-9 menekankan kekudusan perkataan, ya. Jadi Allah tahu manusia setelah jatuh ke dalam dosa akan sangat banyak bersalah dengan perkataannya. Maka Allah memberikan satu hukum berhubungan dengan kekudusan perkataan. Mari kita berhati-hati berkata-kata, lebih baik kita menutup mulut kita daripada kita mengatakan yang tidak seharusnya. Nah, Alkitab, ya, Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah kebenaran, atau Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah kebenaran. Berarti semua perkataan Allah adalah kebenaran. Dengan demikian, Alkitab, kitab Kejadian sampai Wahyu adalah perkataan Allah. Dengan demikian kita tahu Alkitab ini adalah kebenaran. Nah, di dalam Mazmur 31 ayat 6 dikatakan ia disebut Tuhan Allah yang setia. Setia itu ya Allah kebenaran, ya, faithful, Allah kebenaran. Dan Allah tidak dapat berdusta karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah kebenaran. Itu 1 ayat yang kedua. Karena kita bertanggung jawab ya untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna, maka kita harus mengatakan kebenaran setiap waktu. Nah, ini tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Kita yang sudah menerima keselamatan, sudah dibenarkan, kita harus memegang ini nih. Ternyata kita memiliki satu tanggung jawab dalam perkataan ya, untuk selalu mengatakan kebenaran setiap waktu. Nah, yang namanya tanggung jawab berarti kita harus mengerjakannya ya. Kewajiban, tanggung jawab itu bagian daripada kewajiban. Jadi supaya kita bisa memberitakan kebenaran. Jadi Tuhan menciptakan mulut kita supaya kita memuji Allah dan juga ini tadi menjadi sempurna sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna, maka dalam perkataan juga kita dituntut tentu saja. Sebagai manusia, ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa sempurna. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus berjuang. Ya, kita tidak bisa sempurna sampai Kristus datang menyempurnakan kita, tetapi dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini kita harus berjuang. Berjuang membaca firman, berjuang mempelajari firman, berjuang hidup dalam kesucian kekudusan. Kemarin saya menonton video ya, entah dari mana linknya itu, biasalah ya posting gitu ya. Jadi ada teman yang posting sehubungan dengan pemain badminton ganda yang di Tokyo yang menang. Dia orang Manado, dia merit, lalu diinterview gitu. Mereka pacaran 6 tahun, sangat luar biasa ya. Mereka menjaga kekudusan hidup, sesuatu yang simple, tapi suaminya itu yang melit ya hubungan mereka, dan mereka bersepakat ini sih bukan kekudusan perkataan ya, tapi kekudusan hidup. Jadi dalam berpacaran itu selama 6 tahun sebelum mereka menikah, dikatakan mereka tidak pernah ada ciuman bibir. Dan si laki-laki itu, suami itu mengatakan di dalam Alkitab sih nggak dilarang pacaran, nggak boleh berciuman gitu ya. Tapi dia apa dia bilang?
Tapi kami tahu kalau berciuman dengan bibir itu akan akan menarik kemana-mana begitu. Wah, itu menjadi satu kesaksian yang sangat langka ya dalam zaman kita sekarang. Saya pikir demikian juga mengatakan kebenaran. Mungkin sekarang kita tidak mengatakan kebenaran dengan mulut kita, tapi dengan jari kita, betul nggak? Betapa gampangnya kita posting hoax, ya, sesuatu yang tidak kita cari kebenarannya, kita tinggal kirim, dan nanti mungkin ada, kalau itu dalam grup, mungkin ada satu orang di dalam grup itu ahli mencari ini hoax atau tidak, baru klarifikasi. Maaf Bu, atau Pak, atau Kak, atau D gitu ya, ini hoax. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu dengan bergesernya atau bergeser ya zaman, teknologi maju, terjadi perubahan. Sekarang kita betapa gampang sekali ya untuk berbicara dalam tanda kutip untuk mengirimkan apapun yang melalui WhatsApp, melalui media sosial begitu. Saya pikir itu juga bagian yang harus kita harus pertimbangkan. Jadi tidak hanya mempertimbangkan perkataan yang keluar dari mulut kita, tapi mempertimbangkan tangan kita untuk send apa saja. Saya ada senang satu teman karena saya juga kurang ada waktu untuk searching banyak hal ya, tapi saya senang karena ada satu teman ya info-infonya selalu dikirim ke saya dan saya sangat senang sekali info-info itu. Maksudnya info misalnya PPKM dan seterusnya itu diposting. Saya pikir itu baik karena kita membutuhkan informasi itu, bukan? Ada orang mungkin update terus ya, tapi ada orang tidak update. Saya yang tidak terlalu update karena terus berkutat dengan materi gitu ya, materi mengajar, materi pembinaan dan seterusnya. Maka teman itu bermanfaat bagi saya karena yang diberitakan itu bukan sesuatu yang bagaimana gitu ya. Juga yang berita tentang kemenangan ya pebulu tangkis ganda. Saya juga tidak mengikuti perkembangannya, tapi karena ada postingan sampai saya bisa melihat ya tentu saja 1-2 YouTube ya sehubungan dengan siapa namanya itu ya pemain ganda lah ya, salah satu pemain ganda, dia orang Kristen dan saya sangat tertarik dengan kesaksiannya, menjaga kekudusan hidup. Nah jadi itu saya mau ajak Bapak Ibu juga menjaga kekudusan perkataan ya, jadi senantiasa mengatakan kebenaran. 1 Yohanes 2:21 berbunyi tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi Allah itu kebenaran, Allah memberikan Alkitab kepada kita. Kalau kita berorientasi kepada Alkitab, maka kita akan terus dirangsang untuk berkata benar, di atas benar, salah di atas salah. Nah, lalu ada yang kemarin itu ya ketika mereka pasangan, jadi mereka udah menikah, si pemain bulu tangkis ganda ini sudah menikah. Lalu dikatakan, apa yang menjadi prinsip kok bisa kalian menjaga kekudusan hidup sedemikian gitu ya? Bu Happy, ya. Gracia Poli namanya. Gracia Poli, betul, thank you. Ya. Amel, betul, Gracia Poli. Jadi suaminya itu mengatakan, si Gracia Poli itu mengatakan begini, kami sih cuma mengikuti petunjuk dari Alkitab, bagaimana seharusnya hidup. Wah itu keren banget. Itu keren banget asli. Mereka mengatakan, kami hanya mengikuti petunjuk apa yang diajarkan oleh Alkitab. Walaupun nanti suami itu mengatakan, Alkitab sih tidak mengajarkan, tidak ada sama sekali memberitahukan, tidak boleh berciuman bibir. Tapi kami tahu bahwa itu, kalau kita memulai itu bisa kemana-mana, begitu. Nah itu keren banget sih. Mereka berkomitmen dalam hubungan 6 tahun, tidak ada ciuman bibir sama sekali, yang bisa membuat mereka jatuh kemana-mana. Nah saya pikir, ini bisa kita tarik kemana, secara khusus pembahasan kita malam hari ini ya, perkataan. Ya, kekudusan perkataan. Tidak ada dusta yang cocok dengan Allah yang adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan yang adalah kebenaran, pastilah kita mengasihi kebenaran. Nah, Yohanes 8:44 dikatakan, iblis adalah bapa dari segala kebenaran. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Allah adalah bapa kebenaran, tentu begitu ya. Nah, jadi kalau kita suka berdusta, berarti bapa kita siapa? Kalau kita suka kebenaran, bapa kita siapa? Karena kita akan mengatakan apa yang sesuai dengan yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengatakan kebenaran. Kalau kita mengasihi iblis, ya kita akan ya mungkin kita tidak pernah mengatakan mengasihi iblis, tapi ya ada kebiasaan yang perlu kita koreksi.
Tadi saya katakan di dalam doa juga supaya kita bertobat. Mungkin ada terlalu gampang bagi kita untuk mengatakan ya sesuatu yang tidak benar, yang kita sebut itu sebagai dusta. Nah, jadi ini apa itu kebenaran ya? Apa itu kebenaran? Di dalam buku kita halaman 114 ya, apa itu kebenaran? Ini adalah pertanyaan Pontius Pilatus ya, ketika Pontius Pilatus memanggil Tuhan, ya bukan memanggil, mengadili Tuhan Yesus. Pontius Pilatus mengatakan apa itu kebenaran. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajar Pontius Pilatus. Karena apa? Nanti kita akan belajar dalam materi ini ya Bapak Ibu. Terkadang kita tidak perlu memberitahukan apapun kepada orang yang dalam tanda kutip bukan orang yang tepat untuk mendapatkannya. Nah, itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Kita tidak perlu memberitahukan kebenaran bahkan ya. Seperti Tuhan Yesus diam tidak menjelaskan ketika Pontius Pilatus bertanya apa itu kebenaran. Karena Pontius Pilatus tidak walaupun Yesus menjelaskan apa itu kebenaran, Pontius Pilatus bukan dalam satu kondisi dia siap belajar. Dia siap belajar. Yang kondisi dia saat itu adalah sebagai hakim yang akan memutuskan setuju atau tidak setuju dengan kebenaran yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi apa itu kebenaran? Itu menjadi pertanyaan juga ya, buku ini mengatakan, dan terus ditanyakan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Karena memang manusia tidak lagi bisa mengertikan, kita sudah belajar ya, ketika manusia diciptakan, Allah langsung menyertakan tiga hal. Pengetahuan, kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gagal tiga-tiganya, gagal dalam pengetahuan, gagal dalam kebenaran keadilan, juga gagal dalam kekudusan. Nah, jadi itu menjadi terus dipertanyakan apa itu kebenaran. Para filsuf juga bertanya apa itu kebenaran. Jadi para filsuf akan memberikan definisi kebenaran berdasarkan pemikiran mereka. Tapi iman Kristen akan berkata kebenaran adalah Allah. Dan itu adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran menurut berdasarkan pemikiran para filsuf, pemikiran manusia, seluruh kebenaran itu adalah relatif, bukan kebenaran yang absolut. Nah, Allah menciptakan manusia untuk berpikir dengan benar menurut Allah, bukan menurut dunia ini. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya pola pikir kita mengikuti daripada ideologi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, semakin kita menerima dan menaati perintah Allah, kita hanya mengetahui dan mengatakan kebenaran. Jadi kalau kita taat ya kepada firman. Kemarin di grup hari Rabu kami sudah membahas doa Bapa kami di permohonan yang ketiga ya, datanglah jadilah kehendakmu. Kehendak Allah itu ada dua ya, kehendak yang tersembunyi dan kehendak yang sudah dinyatakan. Kehendak yang tersembunyi itu adalah hal-hal yang belum Allah bukakan kepada kita. Tapi kehendak yang sudah dinyatakan itu adalah seluruh firman yang ada dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau mencari kehendak Allah kemana? Bukan pergi bertapa, tapi kita harus membaca Alkitab ini setiap hari. Inilah kehendak Allah yang sudah dinyatakan. Jadi jadilah kehendakmu. Terkadang kita ya mencari-cari ya kehendak Allah, mencari-cari. Ya kemarin ya saya menjelaskan ketika kita mencari kehendak Allah, misalnya untuk teman hidup kita, ya kita mencoba kemungkinan ya bermain. Ya siapa yang duduk di sebelah saya, itulah jodoh saya misalnya. Itu kan kehendak Allah yang belum dibukakan ya. Tapi kita bermain-main, mencoba untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah yang masih tersembunyi tentang teman hidup kita misalnya. Lalu kita bermain-main nanti dalam acara, apakah itu konser atau acara apa saja, lalu kita berkata, yang sedang bergumul untuk mencari teman hidup ya, siapa yang duduk di sebelah kanan saya, itulah teman hidup saya. Nah bagaimana kalau kita perempuan yang duduk di sebelah kanan kita itu perempuan? Bagaimana kalau kita laki-laki yang duduk di sebelah kanan kita itu laki-laki? Apakah itu jodoh kita? Nah, kadang-kadang ya anak-anak muda konyol ya, anak-anak muda konyol. Nanti setelah kita kelompok hari Kamis ini ya, nanti kita akan bahas itu lebih panjang lebar lagi setelah membahas doa Bapa kami. Ketika iblis menipu kita, kita mencoba untuk menemukan standar penilaian atau kebenaran di dalam akal kita sendiri. Nah, ini dia.
Jadi iblis menipu kita, maka standar penilaian itu jadi berdasarkan logika kita, kebenaran kita yang limit, tidak lagi standar itu Alkitab. Ya, membuat kita menjadi korban dari dusta iblis dan tidak dapat mengatakan kebenaran. Nah, mungkin kita bisa mengatakan ketika iblis menipu kita, kita menjadi merasionalisasikan dosa. Merasionalisasikan. Siapa salah satu contoh dalam Alkitab yang merasionalisasikan dosa siapa? Saul. Ya kan? Saul itu setengah taat ya. Kalau Bapak Ibu mengajar KYP kelas 5 atau 5-6 tahun pertama itu mengajarkan tentang Saul ya yang itu KYP kelas 4 ya. KYP kelas 4 34 ya, KYP kelas 34 bicara tentang Saul. Itu ketaatan setengah sama dengan tidak taat. Kenapa? Karena Saul merasionalisasikan. Ketika Samuel belum datang, dia tunggu. Akhirnya dia memutuskan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Begitu dia memberikan korban persembahan, Samuel tiba. Lalu Samuel mengatakan, apa yang kamu lakukan? Nah, disinilah dia merasionalisasi, dikatakan, kita sudah siap berperang, kamu tidak hadir. Kebiasaan kita adalah sebelum pergi berperang, harus memberikan korban dulu kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Karena kamu tidak ada, maka aku yang memimpin. Nah, dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah memberikan pembagian tugas ya. Raja menjadi raja yang memimpin, imam menjadi imam yang mewakili umat di hadapan Tuhan, nabi menjadi wakil Tuhan untuk berbicara di depan umat. Dan memberikan korban itu bukanlah tugas raja, tapi tugas imam. Nah, jadi di situ adalah kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, dan dikatakan Tuhan menolak Saul karena dia merasionalisasikan dosa. Karena kamu, maka. Nah, kadang-kadang kita tahu kebenaran, tapi kita mencoba merasionalisasikan. Mari kita hati-hati Bapak Ibu, saudara dalam hal ini ya, merasionalisasikan dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang tidak percaya, ya orang Yahudi yang tidak percaya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi Bapak Ibu lihat nih, iblislah yang menjadi bapamu. Kalau iblis menjadi bapak kita, maka dikatakan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kalau Allah bapa kita, maka kita akan melakukan keinginan-keinginan bapa kita. Dan bapa kita adalah kebenaran, Allah itu adalah kebenaran. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah bapa, nanti dalam doa bapa kami ya, bapa. Ya, kalau kita sudah diadopsi, kita menyebut Allah itu bapa. Maka seharusnya kita memiliki keinginan melakukan keinginan bapa. Tadi di slide yang sebelumnya ya dikatakan tanggung jawab kita adalah melakukan kebenaran karena Allah berkata, hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi begitu Bapak Ibu. Di dalam doa kita kan selalu kita mau bertumbuh, berubah, di dalam karakter semakin serupa dengan Kristus. Jadi memang kita harus semakin to be like Christ ya, semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan setan, bukan. Bahkan ketika kita dalam dosa sekalipun, ya dalam dosa, kita ada dua choice. Setelah kita bersalah, ada dua kemungkinan opsinya. Yang pertama, kita terus berlari menjauh daripada Tuhan, maka kita akan to be like setan. Yang kedua adalah setelah kita berdosa, kita tersungkur,
kita mengaku dosa, kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan daripada Tuhan untuk meninggalkan dosa itu, mematikan dosa itu dan berlari kepada Tuhan, maka itu akan menjadi to be like Christ. Bapak Ibu lihat ya, ketika kita di dalam keberdosaan kita dan juga ketika kita jatuh, ada dua opsi. Kita semakin berlari jauh menjauhi Tuhan, maka kita to be like setan. Kalau kita berlari mendekati Tuhan dan mengakui semua dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan, maka kita to be like Christ. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi Allah akan mengampuni kita, Bapak Ibu. Iblis memang akan menuduh. Apalagi misalnya kita sering jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Karena memang itu titik kelemahan kita. Iblis akan menuduh. Akan mengatakan Tuhan bosan mengampuni kamu. Maka mungkin ya kita benar-benar sudah bablas basah, ya udah berenang saja begitu. Nikmati saja dosa itu. Itu adalah tipu muslihat iblis. 1 Yohanes 1 mengatakan jika kita mengaku dosa. Jadi setiap kali kita jatuh dalam dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena hanya satu dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus itu berarti menolak kesaksian Roh Kudus tentang karya Kristus di atas kayu salib. Menolak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah itu artinya menolak karya Roh Kudus. Nah kebenaran adalah sesuai dengan pikiran Allah. Karena Allah ada kebenaran, maka kebenaran itu adalah sesuai dengan pikiran Allah ya. Hanya orang yang sudah dilahirbarukan, orang yang sudah diperbaharui, ya, orang yang sudah bertobat dan percaya yang dapat mengatakan kebenaran. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, natur kita ya mencintai dosa. Orang mencintai dosa berarti akan mengatakan yang berlawanan dengan kebenaran tentunya ya. Jadi sekali lagi kita terkadang bergumul ya melihat orang-orang sekeliling kita kok gampang sekali ya tanpa guilty begitu berbohong, menipu, melakukan berkata-kata yang sama sekali tidak ada kebenaran. Terkadang kita berpikir kok bisa ya. Nah, kalimat ini Bapak Ibu, kenapa orang sulit untuk jujur dan berkata kebenaran? Karena mereka mungkin belum dilahirbarukan, karena mereka mungkin belum diperjumpakan dengan Tuhan. Nah, berarti ini mengingatkan kita kembali kalau ada orang sekeliling kita, saudara kita, anak kita, pasangan kita misalnya, yang begitu gampang berbohong atau mengatakan ketidakbenaran, ya bisa jadi ya, salah satunya adalah mereka belum dilahirbarukan. Tapi mungkin nggak orang sudah dilahirbarukan masih suka berbohong? Mungkin. Karena sekali lagi, kerjakan keselamatan kamu kan di situ tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita untuk belajar, tanggung jawab kita untuk berjuang. Nah, jadi waktu kita lahir barukan 100% anugerah Tuhan. Tapi setelah kita dilahirbarukan, berikutnya 100% kita bertanggung jawab untuk berjuang 100% anugerah Tuhan. Sekali lagi ya, teologi reform itu selalu melihat dari atas ke bawah. Benar kita bertanggung jawab, tapi selalu saja starting point itu dari atas. Tuhan beranugerah maka kita dimampukan begitu. Tuhan beranugerah, maka kita dimampukan. Nah, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, ketika kita dipersatukan, unity with Christ, ya, kita dapat benar-benar mengenal kebenaran. Hanya jika kita dipersatukan dengan Kristus. Tanpa kita dipersatukan dengan Kristus, kita tidak akan mampu berkata-kata kebenaran, karena kita tidak bisa mengerti kebenaran. Nah itu sebabnya ya ketika kita mau mendengar firman ya kadang pengkhotbah mengatakan kiranya Tuhan menerangi pikiran kita. Kenapa? Pikiran manusia yang berdosa itu gelap, perlu diterangi Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita yang buta. Jadi hanya Roh Kudus yang dapat mencelikkan mata rohani yang buta sehingga kita dapat melihat kebenaran yang sedang diberitakan. Melihat keagungan Tuhan melalui firman yang diberitakan. Kiranya Roh Kudus membuka telinga rohani kita yang tuli. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menolong ya supaya telinga kita bisa terang benderang mendengarkan kebenaran itu.
Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kita yang keras terhadap kebenaran. Karena kalau Roh Kudus tidak melembutkan, tidak menjadikan hati kita seperti tanah yang subur, digemburkan, seberapa banyak firman yang ditaburkan, itu akan menjadi seperti perumpamaan benih yang ditabur dan jatuh di atas batu. Tidak akan pernah tumbuh. Tapi kalau Roh Kudus menggemburkan hati kita, melembutkan hati kita yang keras, itu akan menjadi seperti tanah yang subur, ya. Ketika benih ditaburkan, benih itu akan tumbuh. Maka kalau hati kita sudah digemburkan oleh Roh Kudus, ditata seperti tanah yang subur, maka ketika benih firman diberitakan, benih firman itu jatuh di hati kita. Bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh, menghasilkan buah berlimpah ke atas. Nah, jadi anugerah Tuhan. Sekali lagi, anugerah Tuhan ketika firman diberitakan, tapi ya tanggung jawab kita juga di dalamnya ya Bapak Ibu. Berjuang untuk mendengar. Misalnya pada hari Minggu kalau kita mau ibadah, kalau kita tidur jam 1, jam 2 lalu ibadah besok pagi misalnya, apakah kita bisa fokus mendengar firman Tuhan? Kan enggak juga ya. Maka Sabtu malam itu harus preparation untuk ibadah besok. Tidur lebih awal supaya pergi gereja segar. Apakah kita mengikuti ibadah fisik, sekarang udah bisa kembali fisik kan, atau kita mengikuti dari rumah live streaming, kita tetap segar, kondisi kita segar, tidak mengantuk, jadi segar ya, pikirannya segar, pendengarannya, hatinya juga benar-benar, jadi kondisinya fit. Nah itu. Tidak berarti orang bertobat akan segera mencapai kesempurnaan di dalam pengenalan dan ketaatannya kepada kebenaran. Itu adalah progres dan proses. Progres dan proses. Nah, progres dan proses itu hanya terjadi jika kita berusaha belajar. Misalnya ada pembinaan, ikut. Ada seminar, ikut. Lalu membuat schedule pembacaan firman Tuhan di rumah, apakah secara pribadi atau dalam keluarga. Itu semua usaha, Bapak Ibu. Karena proses dan progres itu melaluinya Tuhan bekerja. Ya kan, pertumbuhan rohani kita itu persis seperti pertumbuhan tanaman. Itu bertumbuh, terus dipupuk, terus disirami, nah itu akan berbuah. Kalau tidak dipupuk dan disirami, ya itu akan gersang dan mati, begitu kan, redup dia. Tidak ada orang percaya dalam hidup ini secara sempurna mencapai kebenaran. Jadi nanti setelah Kristus datang kembali dalam consummation ya, dia akan menyempurnakan kita dan perjuangan kita pun akan selesai. Nah, sekarang ini kita berjuang kenapa? Karena dosa, Bapak Ibu. Dosa. Berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan keengganan, kelambatan. Ya, banyak hal yang kita berjuang. Ketika kita mengenal kebenaran dan kita akan semakin serupa dengan kebenaran. Jadi, mari kita Bapak Ibu selalu giat untuk belajar ya, dan belajar ini tidak mengenal usia karena semakin kita usia kita lebih tua misalnya, kita juga tetap membutuhkan asupan makanan, bukan? Jadi makanan jasmani kita butuh ya, asupan makanan rohani juga. Jadi seumur hidup berarti kita harus berjuang belajar firman, sama seperti seumur hidup kita makan makanan jasmani ya, supaya tubuh kita terpeliharakan, sehat, termaintain begitu. Demikian rohani kita juga harus tetap diberikan asupan makanan rohani yang sehat, supaya kita kuat ya, supaya kita kuat. Semakin tua, iman kita semakin kokoh ya, semakin besar, semakin semakin kuat ya, semakin kokoh. Bukan semakin fisik kita mungkin semakin melemah karena usia, tapi jangan rohani kita mengikuti fisik kita. Kalau semakin tua, fisik semakin menurun, biarlah rohani kita semakin kokoh begitu, karena semakin banyak firman yang kita dengar. Nah, mengatakan kebenaran ada dua hal yang esensial. Yang pertama, mengatakan apa yang sungguh-sungguh kita percayai sebagai kebenaran. Ini dia. Apakah kita benar-benar memaksudkan apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita maksudkan? Atau ada sesuatu yang terselubung di balik daripada perkataan kita. Yang kedua, mengatakan apa yang sebenarnya atau fakta bukan sesuai dengan keinginan kita.
Ya, jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa seseorang sedang mengatakan kebenaran kecuali ia mengatakan apa yang sesuai dengan realitas yang ada. Jadi sekali lagi mengatakan apa yang sebenarnya atau fakta bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau seseorang mengatakan kebenaran tidak sesuai dengan realitas, itu bukan satu kebenaran. Ya, ini Bapak Ibu perhatikan ya. Tidak cukup hanya dengan tepat mengulangi apa yang kita dengar dari orang lain atau kabar angin. Karena kalau kita hanya mengulangi dengan tepat apa yang dikatakan oleh orang lain atau kabar angin, hal ini menunjukkan bahwa kita tidak mencintai kebenaran. Kenapa? Karena kata orang itu belum tentu benar. Apalagi misalnya itu kabar angin. Jadi tadi makanya saya sedikit singgung ya masalah berita-berita di media sosial yang kita posting, pada akhirnya hoax. Nanti ada lagi teman kita yang ahli mencari tahu ini hoax atau tidak, baru klarifikasi. Maaf Bapak, Ibu, Saudara, Kakak, Kuku gitu ya. Itu hoax. Oh maaf. Nanti kita posting lagi. Lalu ahlinya katakan lagi, oh ini hoax. Ups, maaf. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita harus lebih hati-hati ya. Lebih baik kita lebih hati-hati dalam memposting apapun. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada berita-berita yang bermanfaat yang bisa kita posting, ada berita-berita yang hanya ya begitu saja begitu ya. Dan terkadang kalau itu dalam satu grup, kita juga harus memperhatikan apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Ada grup-grup tertentu ya, saking banyaknya grup kita sekarang ini, ada grup tertentu sampai buat aturan ya. Admin, tolong dong ya, misalnya di alumni kita ini kan sekarang alumni kita ya. Alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni KOS misalnya ya. Ada juga alumni KOS karena dalam KOS itu banyak, misalnya pernah KOS waktu kuliah. Jadi satu alumni KOS begitu. Jadi ada grup-grup yang bisa kita ya apapun ya, itu menjadi grup happy gitu. Tapi ada grup di mana kita sebaiknya tidak perlu harus memposting apapun karena memang itu mungkin grup ya eksklusif. Nah, kadang-kadang kita harus memperhatikan hal seperti itu sehingga kita tidak mengganggu privasi. Jadi ada etika tetap ya, ada etika. Jadi kita harus memperhatikan hal itu sebagai orang Kristen juga. Jadi kita tidak gampang posting apa saja. Karena terkadang kita berpikir ini penting bagi saya, lalu kita berpikir ini juga penting bagi orang lain. Belum tentu loh ya. Belum tentu. Dalam grup alumni saya ya, alumni SMA, itu alumni besarnya, ada alumni besar ya, sekolah itu ada alumni satu angkatan. Nah, alumni besar itu kita lebih menjaga, tapi alumni yang satu angkatan itu benar-benar ember semua istilahnya. Maksudnya apapun dituang di situ, kenapa? Karena kita dekat satu dengan lain dan tidak perlu saling tersinggung karena udah ada kesepakatan. Oke, ini adalah grup happy ya. Jadi apapun di situ nggak ada yang diposting ya, nggak ada yang diposting yang penting-penting banget, nggak ada yang edukasi. Nanti kalau mau dapat edukasi di grup sekolah yang lebih besar, alumni sekolah yang lebih besar. Kalau di grup kelas satu angkatan itu, yaitu hanya ketawa-ketawa saja, ada posting apa saja untuk membuat kita rileks. Alkitab mengutuk gosip, ya, jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Imamat 19:16, orang yang saleh tidak menimpakan celah ya kepada tetangganya atau tidak memfitnah tetangganya. Mazmur 15 ayat yang ketiga. Berikutnya kita melihat di halaman 115 ya di buku, apakah kadang-kadang kebohongan dibenarkan. Nah, ini mari kita belajar bersama-sama karena dalam Alkitab ada ya Rahab, Abraham gitu ya. Mari kita belajar bersama. Yang pertama disebut dusta putih. Saya pikir ini hal yang lumrah dan sering kita dengar ya, dusta putih. Apakah Alkitab menyetujuinya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa berbohong bisa benar dalam beberapa kasus. Orang berbicara tentang sedikit ya dusta putih. Nah, ini sama dengan ya atau demi kesopanan dan pujian palsu. Ini dusta putih ini ya sering kita temukan dalam keseharian kita ketika kita untuk
ya demi kesopanan dan pujian palsu. Kita lihat ini di dalam buku halaman 116 ya. Ini adalah ilustrasinya nih. Ilustrasinya ini menggambarkan ya dia memuji ya, kamu kelihatan sangat cantik Sally. Nah, dia hanya demi kesopanan dan pujian palsu. Sebenarnya Sally ini coba lihat ya, rambutnya nggak rapi, tapi dipuji, kamu kelihatannya sangat cantik. Nah, ini yang disebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dusta putih. Ya, saya berharap kita belajar Bapak Ibu tetap beretika, kesopanan, tapi juga tidak perlu harus memanipulasi kebenaran, begitu ya. Atau dalam bahasa ini saya katakan tidak perlu harus dusta putih. Dusta putih ini adalah mengatakan apa yang ingin didengar orang lain, bukan apa yang sebenarnya. Mereka berkata, wah betapa tampannya kamu, betapa merdunya suaramu, padahal tidak. Ya, demikian dasarnya, pemikiran dasarnya adalah karena dusta-dusta ini tidak mencelakakan, tetapi justru membuat orang merasa senang, maka semuanya itu tidak berbahaya dan tidak salah. Nah, barangkali ya kita kaum Hawa ya, lebih senang kali ya mendengarkan dusta putih ketika kamu kelihatan kurusan loh. Ya enggak? Kalau bilang, kamu gemukan ya? Wah, langsung gelisah. Dan walaupun kita sudah tahu timbangan kita benar-benar naik gitu ya, tapi kita tetap ingin mendengarkan orang lain mengatakan, kamu nampak kurusan loh. Nanti baru kita katakan, ya mungkin ya efek baju dan seterusnya. Tapi kata itu yang kita ingin dengar daripada kamu gemukan ya. Dan juga kayaknya antara gemuk dan kurus kayaknya nggak perlu banget kali ya, gemukan, kurusan dan seterusnya. Dan ya, tapi ya begitulah adanya. Mungkin tradisi juga atau budaya ya. Kalau ketemu udah lama, kamu kelihatan gemukan, kamu kelihatan kurusan. Ada orang yang minder menjadi kurus, ingin gemuk. Nah, kalau yang dikatakan kamu kurusan, nah itu minder dia. Kenapa? Karena memang dia ingin gemuk, nggak bisa gemuk kan, kurus terus. Nah, yang gemuk ingin kurus. Lalu kalau dikatakan kamu agak gemukan ya, wah dia stres karena dia ingin kurus. Nah, jadi mungkin kita harus lebih hati-hati dengan orang yang lebih dekat. Kalau kita pun menyatakan kebenaran, ya menyatakan kebenaran. Ada satu rekan hamba Tuhan yang saya ya lebih senang, ya walaupun terkadang kita gugup ya, menghadapi orang-orang yang apa adanya begitu. Dan bicara dengan anak itu menyenangkan sekali apa adanya walaupun kita bisa gugup. Ada rekan hamba Tuhan yang saya sangat senang karena beliau menjadi rekan yang memberikan ya pujian pada waktunya dan juga koreksian pada waktunya. Satu kali saya ya buru-buru ya sehingga tidak pakai lipstik pergi pelayanan. Lalu si rekan hamba Tuhan itu mengatakan begini, Happy, kamu itu membawa firman depan jemaat, terus kamu pucat, ya bibir kamu tidak berwarna, kasihlah sedikit warna supaya kamu lebih segar. Jemaat juga ya enaklah melihatnya. Bagi saya itu masukan, saya tidak pernah kepikir. Ya, lalu seiring dengan itu juga saya bertemu dengan misionari waktu saya di Jawa Timur ya, misionari dari Swiss membawa semua perlengkapan dokter gigi ke Jawa Timur khusus untuk melayani hamba Tuhan dan mahasiswa teologi untuk merapikan gigi-giginya. Nah, salah satu saya pasiennya, saya bertanya, dokter datang dari Swiss membawa semua perlengkapan dokter gigi ini hanya untuk melayani hamba-hamba Tuhan dan para mahasiswa, karena jumlah STT yang paling banyak di Indonesia itu ada di Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi beliau tahu, maka hamba Tuhan, mahasiswa siapapun itu gratis, benar-benar gratis. Dan apa dikatakan? Iya, happy. Karena hamba Tuhan itu berbicara di depan jemaat. Coba kalau giginya busuk, coba kalau giginya tidak rapi. Jemaat kan jadi ilfil melihatnya. Wah, saya melihat, wah, ini rekan hamba Tuhan juga berbicara, ya memberikan teguran yang benar atau koreksi yang benar. Lalu saya juga bertemu dengan dokter itu, oke, ini adalah orang-orang yang berkata benar ya apa adanya.
Kalau gigi tidak bagus, tidak bagus. Jadi waktu itu saya ada, ya gigi saya juga salah satu di ini ya, dirawat oleh beliau, ada yang dicabut, ada yang ditanam dan seterusnya. Dan katakan ketika saya pertama sekali datang ke sana, wah Happy, gigimu kurang rapi, kita rapikan ya. Nah itu kan benar ya, gigimu kurang rapi, kita rapikan ya. Tidak dikatakan, wah gigimu rapi, tapi ya perlu kita rapikan. Enggak, dikatakan gigimu kurang rapi, kita rapikan ya. Nah, saya belajar dengan orang-orang bertemu dengan berbicara jujur, tapi dengan tetap ada kesopanan ya, jujur, bukan pujian palsu. Ya, jadi sekali lagi, kadang-kadang ini kalimat ini tidak mencelakakan, tetapi justru membuat orang merasa senang, maka semuanya itu tidak berbahaya dan tidak salah. Anak kecil ya juga sangat apa adanya, ya. Berhadapan dengan orang apa adanya memang kadang menjadi gugup, tapi kita perlu menerima itu dengan sukacita karena ya apa adanya, tidak ada di situ dusta putih. Satu kali saya mengajar ya sekolah minggu, saya baru memakai lipstik baru, benar-benar baru perdana ya, setelah baru beli pakai di situ. Nah anak ini datang, wah bibir ibu Happy, bibir lo Happy merah banget, wah saya gugup. Tadinya saya sedang menulis lagu di papan tulis, saya pergi kamar mandi, saya ambil tisu, lalu gitu ya, kurangi. Lalu masuk lagi ke ruangan, anak itu bilang begini, loh, bibirnya kok nggak cantik lagi? Yang tadi cantik, sekarang sudah tidak cantik. Waduh. Jadi anak itu dikatakan bibir lo Happy merah, maksudnya itu adalah bagus. Saya tidak bertanya kepada dia, ya. Bagus atau tidak, nggak bertanya, langsung asumsi, ya langsung asumsi, lalu berlari ke kamar mandi, setelah kembali, justru anaknya komplain. Tadi bagus, sekarang ini jadi kurang bagus. Nah, terkadang kita jangan terlalu gampang mengasumsi dan menyimpulkan. Perlu kita bertanya, maksud perkataan orang lain. Ya, dia mengatakan kebenaran, tapi kita sudah negative thinking dulu ya. Nah, jadi memang ya itu sesuatu yang lucu, tapi itu menjadi pengalaman saya untuk belajar bertanya kepada anak ya, khususnya karena saya banyak berrelasi dengan anak, saya belajar akhirnya kalau anak bicara apa, saya harus bertanya ulang, mengembalikan maksudmu apa, begitu. Karena anak-anak itu sangat jujur mengungkapkan apapun. Kalau jelek-jelek, ya bagus-bagus, ya cantik-cantik, buruk-buruk begitu ya. Jadi kita perlu menanyakan, jangan langsung menyimpulkan dan mengasumsikan sendiri. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2:21, ya tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Mazmur 12 ayat 4, biarlah Tuhan mengerat segala bibir manis. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita belajar dari poin pertama ini, dusta putih, jangan ingin menyenangkan orang lain, tapi mari kita mengkoreksi. Saya, seperti yang saya katakan tadi, rekan hamba Tuhan, dokter gigi itu, mereka mengatakan sesuatu, tapi itu adalah kebenaran yang saya sangat respect, saya menerima, dan saya belajar dari situ untuk belajar juga ya memberitahukan kepada orang lain, dan saya masih tetap belajar bagaimana menyampaikannya dengan benar. Mungkin mereka tidak senang atau juga gugup sama seperti saya juga ya, menerima pengkoreksian itu gugup, tapi dalam lubuk hati saya yang paling dalam saya sangat senang. Itu sebenarnya saya ingat, itu udah berapa belas tahun yang lalu ya, hamba Tuhan itu mengatakan, Happy, kamu mau pelayanan bukan? Kamu pucat, cobalah oleskan sedikit lipstik di bibirmu supaya lebih segar. Sampai sekarang saya ingat Bapak Ibu. Yang kedua, ya dusta kenyamanan. Ya, seseorang menelepon kita dan orang itu adalah orang yang kita tidak ingin bicara. Ya, untuk menghindari sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, kita mungkin berkata, beritahu dia bahwa saya tidak di rumah. Ya, kita merasa bahwa kita dibenarkan karena akan lebih merugikan untuk berbicara dengan orang ini dan terlibat dalam pertengkaran dan seterusnya. Ini sering kita dengar ya, yang sering sekali anak jadi korban ya, ketika orang lain telepon ke rumah gitu ya, bilang-bilang mama tidak ada, bilang-bilang papa tidak ada gitu ya, katakan aku tidak di rumah. Atau juga ya anak ya, ketika anak temannya telepon, ini sih konteksnya telepon rumah lah ya. Kalau handphone kan udah milik pribadi kita masing-masing gitu. Tapi ini konteks telepon rumah kayaknya nih. Katakan aku tidak ada di rumah. Jadi hanya untuk menghindari ya dikatakan daripada ya
lebih merugikan untuk berbicara dengan orang itu, lebih baik katakan tidak ada. Jadi dusta ya, kenyamanan. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh melakukan kejahatan agar kebaikan muncul. Nah ini kan latar belakangnya kan, ya enggak? Kita mau mengupayakan kebenaran, tapi kemudian kita melakukan kejahatan, yaitu berbohong. Kan ini kan dikatakan demi ya merasa benar karena akan lebih merugikan untuk berbicara dengan orang ini dan terlibat dalam pertengkaran dan seterusnya. Jadi kita tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum Allah dengan tujuan untuk menghindari suatu kejahatan yang mungkin akan terjadi. Mungkin yang paling umum kita dengar itu adalah jangan menyelesaikan masalah dengan menyisakan masalah atau menimbulkan masalah lain. Ya, selesaikanlah masalah tanpa menyisakan masalah. Selesaikanlah masalah tanpa menyisakan masalah. Yang ketiga adalah dusta keharusan, ya, dusta keharusan. Ini ya kita lihat ya, ada saat-saat di mana kita memang harus berdusta, ya. Abraham berdusta untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Para bidan berbohong kepada Firaun, berbohong pada masa perang atau pada saat bahaya, tetapi ini bukan suatu argumen yang kuat. Baik Abraham, ya, para bidan maupun Rahab yang berbohong kepada prajurit raja yang dia menyelamatkan 2 pengintai. Abraham juga melakukan perzinahan, tetapi hal ini tidak membenarkan perzinahan. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, Allah mengizinkan kita. Jadi kita lihat ya, hal-hal yang kebohongan-kebohongan yang terjadi di dalam Alkitab itu, ini dia solusinya. Allah mengizinkan kita dalam keadaan-keadaan yang sangat terdesak untuk menyembunyikan atau menahan sebagian kebenaran dari mereka yang adalah musuh kita. Menyembunyikan atau menahan sebagian kebenaran. Kita melihatnya kepada perintah Samuel ya, ketika Samuel mau mengurapi Daud. Coba ya, saya akan membacakan untuk kita dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah ini kebenaran nih. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ayat 5, jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan katakanlah dengan daku, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Kalau ayat selanjutnya nanti baru ya kalau dibaca seterusnya itu adalah saat di mana dia mengurapi Daud. Tapi dia tidak memberitahukan kepada siapapun, dia hanya memberitahukan sebahagian. Dan itu kebenaran. Aku datang untuk mempersembahkan korban. Karena Tuhan mengatakan, ambillah binatang, ya katakan kepada mereka, aku datang untuk membawa persembahan korban kepada Tuhan. Nah jadi, sekali lagi Bapak Ibu, perlu kita belajar ya prinsip ini. Ada orang yang tidak berhak mendapatkan kebenaran. Kita tidak harus memberitahukan kebenaran kepada semua orang. Ya. Jadi ini kalimat ini nih, menyembunyikan sebagian atau menahan sebagian dari mereka yang tidak harus mendapatkan kebenaran itu, atau kalau di sini langsung dikatakan musuh ya, atau musuh kita. Misalnya dalam perang kita tidak boleh menyatakan kebenaran kan, di mana posko kita, di mana berapa banyak kekuatan tenaga militer kita misalnya, itu kan tidak boleh ya.
Nah, Allah memerintahkan Samuel untuk melakukan dua hal. Yang pertama, Allah menyuruh Samuel untuk memberitahukan salah satu saja. Ia harus memberitahukan bagian kebenaran yang tidak akan mencelakakan, yaitu dia datang untuk mempersembahkan korban. Yang kedua, menyembunyikan bagian kebenaran yang akan berbahaya jika diberitakan, yaitu pengurapan Daud. Nah, jadi Allah mengatakan bahwa orang jahat tidak memiliki hak untuk mengetahui seluruh kebenaran yang dapat kita katakan. Tetapi Allah tidak berkata bahwa kita memiliki hak untuk mengatakan dusta apapun kepada mereka. Nah, jadi Bapak Ibu lihat keseimbangannya ya. Alkitab tidak mengajarkan kita berbohong, tetapi di dalam hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tahu siapa yang berhak mendapatkan kebenaran, siapa yang tidak berhak. Jadi ada saat di mana kita tidak boleh sama sekali menutupi kebenaran. Itu nanti di mana? Kalau kita diminta menjadi saksi di pengadilan. Kebenaran seluruhnya kebenaran harus kita bukakan. Tidak boleh ditahan kebenaran apapun di pengadilan. Karena kebenaran itu menjadi kunci untuk memutuskan, untuk hakim memutuskan ya pada orang yang sedang diadili misalnya. Nah ini dia, jadi kita lihat berikutnya adalah bersaksi. Nah ketika kita menjadi saksi, nah disinilah kita tidak boleh memberikan setengah-setengah kebenarannya. Pemberian kesaksian sebagai perhatian khusus dari hukum yang ke-9. Ya, ada saat dan keadaan-keadaan tertentu yang dalamnya dosa berdusta bahkan lebih keji dari saat-saat lainnya ya. Misalnya dalam bersaksi, jangan sampai ya. Jika kita dipanggil sebagai saksi dalam suatu sidang, kita dituntut oleh otoritas yang telah ditetapkan untuk mengatakan kebenaran, ya kan? Seorang saksi di pengadilan pasti disumpah, ya kan? Jadi menyatakan kebenaran, seluruh kebenaran dan bukan apapun selain kebenaran. Nah itu biasanya kita disumpah. Nah di pengadilan kita tidak boleh mengatakan kebenaran setengah-setengah atau tidak boleh prinsip tadi ya. Kenapa? Kesaksian kita itu menentukan. Jadi tidak boleh kebenaran setengah-setengah kebenaran ketika kita menjadi saksi di pengadilan. Nah, fakta mengapa sumpah sangat diperlukan dalam situasi seperti itu menunjukkan bahwa kita juga umumnya ceroboh terhadap kebenaran. Jadi mengapa seorang saksi di pengadilan perlu disumpah? Ya, karena kita bisa ya seperti ini, buku ini mengatakan pada umumnya manusia itu ceroboh terhadap kebenaran. Kita tidak bisa komprehensif ya mengutarakan kebenaran itu, maka kita perlu didampingi oleh pengacara, lalu strukturnya dan semua kebenaran itu harus disampaikan demikian. Yesus mengajar kita harus belajar untuk berbicara sedemikian rupa di dalam pembicaraan-pembicaraan kita sehari-hari sehingga kebenaran memiliki prioritas yang sama bagi kita di segala waktu. Seperti juga bagi orang-orang yang tidak percaya dalam suatu persidangan. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 33-37 ini ya, supaya kita prioritas kebenaran itu sama ya di segala tempat, di segala waktu. Jadi tidak ada, oh di sini saya harus lebih jujur, di sana tidak perlu jujur. Tidak. Yesus mengajarkan di segala tempat. Karena itu tadi, hidup kita ini kan bukan dualis kan. Hidup kita ini adalah utuh. Ya, iman Kristen itu mengajarkan kehidupan orang Kristen bukan dualis. Di mana kita ada saat sakral, jujur, ada saat menjadi sekuler dan tidak perlu jujur, tidak juga ya. Ini bisa kita tarik ke dalam seluruh kehidupan kita. Apa kita menjadi seorang guru, berarti seorang guru yang mempertanggungjawabkan pengajarannya. Seorang pedagang ya, mempromosikan dagangannya dengan benar. Nah, itu ini kan berkata dengan benar juga ya. Nah, kita akan masuk ke dalam kesimpulan ya. Beberapa cara yang melaluinya kita dapat mempelajari ketaatan yang lebih besar. Pertama, berpikir sebelum berbicara. Ya, berpikir sebelum berbicara. Ya, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Itu ditulis oleh penulis Amsal. Di dalam banyak berbicara pasti banyak pelanggaran. Jadi mungkin Bapak Ibu kita harus belajar menahan diri ya, self control. Salah satu buah roh ya adalah self control, penguasaan diri. Dalam perkataan juga harus ada penguasaan diri. Lidah merupakan anggota yang sukar dikendalikan dan tidak perlu tahu betapa besarnya api yang dapat dinyalakannya. Yakobus 3:5. Lidah ini kecil tapi dia bisa membakar. Nah, berarti kita harus hati-hati ya. Benar-benar hati-hati dengan lidah kita.
Yang kedua, diam dapat menjadi sama kelirunya dengan pembicaraan jahat. Jadi kita juga harus berbijaksana kapan harus berbicara, kapan harus diam. Ya, jika kita tahu bahwa suatu kesalahan telah dilakukan dan tidak mengungkapkannya, kita bersalah ketika kebungkaman. Ya, kebungkaman kita kelihatannya akan menyatakan persetujuan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan digeneralisasi. Maksudnya, saya udah pernah sampaikan ya, bisa jadi Tuhan tidak pakai kita untuk membuka, tapi ada satu hal yang memang harus dibuka dan kita akan menerima resiko, itu harus dibuka. Ya, ada satu peristiwa ya di daerah, ada ya perbuatan amoral. Dan itu keluarga coba tutup ya, ketika berhadapan dengan disiplin gereja, maka ini tidak boleh ditutup. Ada salah satu jemaat yang mengatakan, ya jemaat ini harus diekskomunikasi begitu. Dia harus menjalani disiplin gereja karena dia sudah melakukan tindakan amoral, melanggar kekudusan. Nah, gereja meneliti dan benar adanya ya anggota jemaat itu sudah melakukan amoral, maka diekskomunikasi. Tapi apa yang terjadi? Keluarga daripada yang melakukan ekskomunikasi itu memusuhi orang yang mengatakan kebenaran. Dan ketika saya bertemu dengan orang yang mengatakan kebenaran itu dan memberitahukan kepada saya peristiwa itu, saya katakan tidak apa-apa karena saudara telah memilih untuk menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan manusia. Bapak Ibu perhatikan ya, menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan manusia. Dimusuhi, tapi dimusuhi manusia demi kebenaran dibukakan. Ya disiplin gereja tetap dijalankan. Tapi tetap bijaksana, jangan sampai kita terkadang ada fakta-fakta yang perlu diteliti lagi, dipikirkan dan seterusnya. Jangan kita terlalu naif berpikir bahwa saya dipanggil untuk menyatakan kebenaran dan seterusnya. Terkadang kita harus berpikir juga apakah Tuhan mau pakai saya. Dan kalau kita mau menyatakan kebenaran itu, saya sih uji ya kepada saudara yang mengatakan bahwa orang itu melakukan amoral. Saya katakan, apa motivasi saudara menyampaikan itu pada gereja? Dia katakan supaya ya kebenaran, dan yang pertama, yang kedua, supaya kita semua belajar dari kesalahan. Saya setuju. Jadi disiplin gereja itu adalah untuk mendidik jemaat, jangan hidup dengan sembarangan. Kalau kamu hidup dengan sembarangan, ya gereja juga menjadi wakil Tuhan untuk mendisiplin. Dan tujuan pendisiplinan itu adalah membawa kita kembali kepada Tuhan. Ya, tujuan pendisiplinan itu, orang tua mendisiplin anak tidak pernah bermaksud untuk menghancurkannya, bukan? Guru mendisiplin anak tidak pernah bermaksud untuk menghancurkannya. Sama prinsipnya, Tuhan mendisiplin kita melalui gereja misalnya, ekskomunikasi atau di-ban ya, atau disanksi begitu, itu adalah untuk membawa kita kembali kepada kebenaran. Yang ketiga ya, memandang Allah lebih dari manusia sebagai pribadi yang harus kita senangkan. Nah ini dia. Jadi sekali lagi kembali kepada etika motivasi. Jadi selalu saja benar ya, apa yang dikatakan benar, tapi ketika kita mengatakan kebenaran pun bisa jadi motivasi kita tidak benar, maka memang perlu terus-menerus ya introspeksi diri. Ketika kita mau menyatakan kebenaran pun perlu kita menguji, kenapa saya mau mengatakan kebenaran ini misalnya. Kalau kita hanya karena ingin melihat orang lain jatuh, terperosok, dipermalukan dan seterusnya, saya pikir kita perlu bertobat dulu, ya bertobat dulu. Karena kita tidak memiliki niat untuk membangun orang itu. Kita memiliki niat yang tidak baik. Dan saya pikir Tuhan tidak melihat perbuatan kita yang membukakan kebenaran itu, menyatakan kebenaran itu menjadi satu tindakan yang terpuji. Karena motivasi tadi. Begitu banyak perkataan kita yang benar-benar dimaksudkan untuk menyenangkan manusia. Ya, kita ingin memenangkan persetujuan mereka atau memperoleh keuntungan tertentu dari mereka. Kita tidak sadar bahwa tidak ada yang benar-benar penting kecuali menyenangkan Allah, maka ucapannya akan berubah secara radikal. Jadi ini Bapak Ibu benar. Saya setuju dengan saudara yang menyatakan kebenaran itu ya.
Dia katakan kebenaran adalah kebenaran dan kalau mereka harus memusuhi saya tidak apa-apa. Jadi memang akan menjadi radikal. Tapi sekali lagi menjadi radikal tidak berarti juga kita akan menempatkan diri kita menjadi orang yang harus selalu frontal ya. Jadi menyatakan kebenaran itu juga harus disertai dengan bijak, ya bijaksana, hikmat, dan juga kasih tentunya. Ketika kita mengkoreksi seorang, kita harus melihat apakah kita mengasihi dia atau kita sedang ada di dalam perasaan yang atau niat yang tidak jujur, yang tidak benar. Hanya ada satu cara agar kita dapat belajar mengatakan kebenaran, yaitu dengan relasi yang suatu relasi yang menyelamatkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ternyata dalam hidup kita ini supaya dalam bersaksi mengatakan kebenaran dalam hidup kita yang terus menerus ya, bukan hanya pada saat kita mau bersaksi menyatakan kebenaran baru kita memikirkan relasi dengan Kristus, bukan, tapi setiap hari kita harus memperhatikan relasi ya, relasi personal ya, relasi yang menyelamatkan dengan Tuhan Yesus Kristus ini berarti iman yang menyelamatkan. Setelah itu tetap berada di dalam relasi dengan Tuhan melalui firman yang dibaca, firman yang direnungkan, firman yang dipelajari. Nah, dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada manusia yang dapat memperoleh kebenaran kecuali di dalam Kristus. Nah, terakhir, kerajaan iblis adalah kerajaan kepalsuan, kebohongan, dan tipuan, dan kerajaan Kristus adalah kerajaan kebenaran, kejujuran, dan integritas. Mari kita introspeksi diri, saat ini kita ada di dalam mana? Ya, apakah kita berjuang dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan memiliki integritas? Atau kita sedang ada di dalam kepalsuan, kebohongan, dan tipu muslihat. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, agar kita boleh berjuang, hidup dalam kebenaran, berjuang jujur, dan berjuang memiliki integritas. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami sungguh sadar ya Tuhan, ada banyak perkataan secara langsung, verbal, atau perkataan secara tidak langsung melalui chat atau media sosial yang lain yang kami lakukan tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, tidak sesuai dengan prinsip iman Kristen. Tolonglah kami Tuhan untuk berbijaksana dalam berkata-kata secara verbal maupun berkata-kata secara media sosial. Tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membangun orang lain. Tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain melalui perkataan kami yang secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kami selama ini ada kecerobohan dalam perkataan, secara verbal maupun secara chatting di dalam media sosial, ampunilah kami Tuhan dan tolonglah kami untuk belajar memiliki self-control, memiliki penguasaan diri untuk tidak cepat berkata-kata atau tidak cepat posting ini itu, dan kami boleh berbijaksana apa yang perlu diposting untuk membangun orang lain, bermanfaat bagi banyak orang, dan terutama mempermuliakan Tuhan. Sehingga dunia kami yang sangat maju dengan media sosial sekarang tidak bertambah-tambah menjadi chaos, oleh karena kami sebagai orang Kristen yang seharusnya tidak masuk kepada dunia yang chaos secara media sosial ini akan mengurangi chaos, oleh karena kami belajar untuk menahan diri dan memilah baik dalam berkata maupun di dalam membagikan postingan-postingan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur berterima kasih untuk 1 jam yang Tuhan sudah sertai dan pimpin. Kami akan mengakhirinya dan akan beristirahat dan juga melakukan aktivitas yang lain di tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.